Pernahkah kamu berada di titik di mana hatimu terasa begitu penuh oleh luka, hingga bahkan untuk sekedar bernapas pun terasa berat, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menekan dadamu tanpa henti? Di saat seperti itu, kamu mungkin ingin berhenti sejenak dari segalanya, dari tuntutan hidup, dari rutinitas, dari semua ekspektasi yang seolah tidak pernah peduli dengan apa yang sedang kamu rasakan. Tapi kenyataannya, dunia tidak berhenti. Waktu terus berjalan, orang-orang tetap melangkah, dan kehidupan tetap menuntutmu untuk hadir, meskipun dalam keadaan yang tidak utuh. Disinilah banyak orang merasa kalah, merasa tidak sanggup melanjutkan, karena mereka berpikir bahwa untuk bisa produktif, mereka harus dalam kondisi sempurna. Padahal kenyataannya, justru di titik paling rapuh itulah proses pembentukan diri yang paling dalam sedang terjadi. Jiwa-jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang tidak pernah merasakan sakit, melainkan mereka yang tetap memilih untuk berjalan meskipun hati mereka sedang terluka. Mereka adalah orang-orang yang diam-diam berjuang, yang mungkin tersenyum di luar, tapi menangis dalam doa, yang tetap menyelesaikan tanggung jawabnya meskipun pikirannya kacau dan emosinya berantakan. Mereka tidak menunggu semuanya membaik untuk mulai bergerak, karena mereka tahu bahwa jika mereka berhenti, luka itu justru akan menguasai mereka sepenuhnya. Dalam keheningan, mereka belajar memahami bahwa rasa sakit bukan musuh, melainkan bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari. Bahwa setiap luka membawa pesan, membawa pelajaran, membawa kedewasaan yang tidak akan pernah bisa didapatkan dari kehidupan yang selalu mudah. Mungkin hari ini kamu merasa tidak kuat, merasa tidak mampu, bahkan merasa kehilangan arah. Tapi ketahuilah, fakta bahwa kamu masih bertahan sampai detik ini, masih mencoba untuk bangkit meskipun perlahan, itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang sedang ditempa oleh kehidupan, dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan terburu-buru ingin sembuh. Jangan memaksa dirimu untuk terlihat kuat di hadapan dunia. Cukup jujur pada prosesmu, cukup izinkan dirimu merasakan, dan tetaplah berjalan meskipun hanya satu langkah kecil setiap harinya. Karena dari langkah kecil itulah, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua luka yang pernah kamu rasakan ternyata tidak menghancurkanmu, tapi justru membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Cara pertama yang harus kamu pahami dengan sangat jelas adalah ini. Terima luka itu, jangan disangkal. Kedengarannya sederhana, tapi inilah bagian tersulit yang sering dihindari banyak orang. Ketika hati terluka, secara naluriah manusia ingin menutupinya. Kamu mungkin tersenyum di depan orang lain, berkata bahwa semuanya baik-baik saja, mencoba tetap terlihat kuat, bahkan mungkin memaksakan diri untuk tetap sibuk, agar tidak perlu menghadapi apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tapi semakin kamu menyangkal luka itu, semakin dalam ia berakar di dalam dirimu. Luka yang tidak diakui tidak akan hilang, ia hanya berubah bentuk, menjadi kecemasan, menjadi overthinking, menjadi kelelahan yang tidak bisa dijelaskan, bahkan menjadi kehilangan arah dalam hidup. Jiwa terpilih memahami satu hal yang sangat penting. Kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari kekuatan sejati. Mereka tidak lari dari rasa sakit, tidak menutupinya dengan kepalsuan, dan tidak membohongi diri dengan kalimat, "Aku baik-baik saja," ketika kenyataannya tidak. Mereka berani duduk dalam diam, merasakan setiap emosi yang muncul, bahkan jika itu menyakitkan. Karena mereka tahu, luka yang dihadapi dengan kesadaran akan perlahan melemah, sementara luka yang ditolak akan semakin menguat. Dalam proses ini, kamu belajar bahwa menangis bukan tanda kelemahan, merasa hancur bukan berarti kamu gagal, dan merasa lelah bukan berarti kamu tidak mampu. Itu semua adalah bagian dari menjadi manusia. Dan justru di titik di mana kamu berhenti berpura-pura kuat, disitulah kekuatan yang sebenarnya mulai tumbuh. Menerima luka bukan berarti kamu menyerah pada keadaan, tapi kamu mengakui bahwa kamu sedang berada dalam proses. Kamu tidak sedang kalah,
Kamu sedang belajar. Kamu tidak sedang jatuh. Kamu sedang dibentuk. Dan ketika kamu bisa menerima rasa sakit itu tanpa melawan, tanpa menyangkal, tanpa menyembunyikannya, perlahan kamu akan merasakan bahwa beban itu tidak lagi seberat sebelumnya. Karena yang membuat luka terasa berat bukan hanya rasa sakitnya, tapi juga perlawananmu terhadapnya. Jadi berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan katakan pada dirimu sendiri dengan jujur, "Ya, aku sedang terluka, dan itu tidak apa-apa." Dari situlah perjalananmu untuk tetap produktif dengan cara yang sehat akan dimulai. Ketika kamu benar-benar memahami cara pertama ini, menerima luka tanpa menyangkal, maka kamu sedang membuka pintu menuju bentuk produktivitas yang jauh lebih sehat dan bermakna. Banyak orang berpikir bahwa untuk tetap produktif, mereka harus mengabaikan perasaan mereka, menekan emosi, dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Tapi pendekatan seperti itu hanya akan bertahan sementara. Cepat atau lambat, emosi yang ditekan akan muncul kembali, bahkan dalam bentuk yang lebih merusak. Jiwa terpilih tidak bekerja dengan cara seperti itu. Mereka memahami bahwa hati dan pikiran harus berjalan selaras. Ketika hati sedang terluka, maka produktivitas bukan lagi tentang seberapa banyak yang bisa kamu capai, tapi tentang bagaimana kamu tetap bergerak tanpa mengkhianati dirimu sendiri. Mereka memberi ruang untuk merasakan, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Mereka tetap melakukan hal-hal kecil, tetap hadir dalam tanggung jawab mereka, tapi dengan kesadaran penuh bahwa mereka sedang dalam proses penyembuhan. Disinilah letak kedewasaan emosional yang jarang dimiliki banyak orang. Kamu tidak lagi memaksakan diri menjadi sempurna, tapi kamu menjadi jujur. Dan justru dari kejujuran itulah, energi yang lebih stabil mulai terbentuk. Kamu tidak lagi kelelahan karena berpura-pura, tidak lagi kehilangan arah karena menyangkal perasaanmu sendiri. Sebaliknya, kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, dan bagaimana cara terbaik untuk melangkah tanpa menyakiti dirimu sendiri. Mungkin kamu masih terluka, mungkin kamu masih belum sepenuhnya pulih, tapi kamu sudah tidak lagi melawan dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan besar yang sering tidak disadari. Karena pada akhirnya, produktivitas yang paling kuat bukanlah yang lahir dari tekanan, tapi yang lahir dari kesadaran. Bukan yang dipaksakan, tapi yang mengalir dari penerimaan. Jadi jika hari ini kamu masih merasa sakit, jangan terburu-buru ingin menghilangkannya. Duduklah sejenak dengan rasa itu, pahami pesannya, dan izinkan dirimu untuk tetap berjalan meskipun belum sepenuhnya sembuh. Karena dari situlah, kamu sedang membangun versi dirimu yang tidak hanya kuat secara luar, tapi juga utuh dari dalam. Cara kedua yang harus kamu pahami dengan sangat jelas adalah ini. Tetap bergerak meski pelan. Banyak orang berpikir bahwa ketika hati sedang terluka, mereka harus menunggu sampai benar-benar sembuh untuk kembali produktif. Mereka menunda langkah, menunda tanggung jawab, bahkan menunda hidup itu sendiri dengan alasan "aku belum siap". Tapi justru disinilah jebakan terbesar terjadi, karena semakin lama kamu diam, semakin dalam kamu tenggelam dalam luka itu. Jiwa terpilih tidak menunggu semuanya terasa baik-baik saja untuk mulai bergerak. Mereka memahami bahwa kesembuhan tidak selalu datang sebelum tindakan, tapi seringkali justru muncul di dalam proses bergerak itu sendiri. Namun yang perlu kamu pahami, bergerak di sini bukan berarti memaksakan diri menjadi seperti dulu, bukan berarti kamu harus langsung produktif secara maksimal. Tidak. Bergerak di sini berarti kamu tetap melangkah sesuai kapasitasmu hari ini, sekecil apapun itu. Jika biasanya kamu bisa menyelesaikan banyak hal, sekarang cukup lakukan 1 atau 2 hal kecil. Jika biasanya kamu penuh semangat, hari ini cukup hadir dan tidak menyerah. Karena yang sedang kamu lawan bukan hanya rasa malas, tapi luka batin yang menguras energi secara diam-diam. Maka jangan bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Itu hanya akan membuatmu semakin merasa gagal. Sebaliknya, bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Jika hari ini kamu bisa bangun dan melakukan satu hal yang sebelumnya tidak kamu lakukan, itu sudah kemajuan.
Jiwa terpilih memahami bahwa konsistensi kecil jauh lebih penting daripada lonjakan besar yang tidak bertahan lama. Mereka tidak terburu-buru, tapi mereka juga tidak berhenti. Nah, mereka bergerak perlahan, tapi pasti. Dan dari situlah kekuatan itu mulai terbentuk kembali. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil saat kamu sedang terluka, itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada langkah besar yang kamu ambil saat semuanya baik-baik saja. Jadi jangan remehkan langkah kecilmu. Jangan anggap dirimu lemah hanya karena kamu berjalan lebih lambat. Karena dalam fase ini, keberanian untuk tetap bergerak, meskipun pelan, adalah bukti bahwa kamu masih memiliki harapan, masih memiliki kekuatan, dan masih memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Ketika kamu benar-benar menjalankan cara kedua ini, tetap bergerak meski pelan, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak kamu pahami. Bahwa produktivitas sejati bukan tentang kecepatan, tapi tentang keberlanjutan. Banyak orang terlihat produktif di luar, tapi sebenarnya mereka hanya berlari dari masalahnya. Mereka sibuk tapi kosong. Mereka aktif tapi tidak benar-benar hadir. Sementara jiwa terpilih, meskipun langkahnya lambat, mereka hadir sepenuhnya dalam setiap proses. Mereka merasakan setiap langkah, memahami setiap emosi yang muncul, dan tetap melanjutkan perjalanan tanpa mengkhianati kondisi batin mereka. Disinilah keseimbangan itu terbentuk. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi sempurna, tapi kamu juga tidak membiarkan dirimu terjebak dalam kesedihan tanpa arah. Kamu berjalan di tengah-tengah antara menerima dan tetap berusaha. Dan dari keseimbangan itulah, perlahan-lahan energi hidupmu mulai kembali. Mungkin tidak langsung besar, mungkin tidak langsung seperti dulu, tapi cukup untuk membuatmu terus melangkah. Jiwa terpilih juga memahami bahwa dalam setiap langkah kecil itu, ada proses pemulihan yang sedang terjadi. Saat kamu memilih untuk bangun dari tempat tidur meskipun hatimu berat, itu adalah kemenangan. Saat kamu menyelesaikan satu tugas kecil meskipun pikiranmu kacau, itu adalah kemajuan. Saat kamu tidak menyerah hari ini, itu adalah bukti bahwa kamu sedang bertumbuh. Dan hal-hal kecil seperti inilah yang sering diabaikan, padahal justru disitulah letak kekuatan sebenarnya. Karena pada akhirnya, hidup tidak berubah karena satu langkah besar, tapi karena ribuan langkah kecil yang terus dilakukan tanpa henti. Jadi jika hari ini kamu merasa lambat, tidak apa-apa. Jika kamu merasa belum sampai kemana-mana, tidak masalah. Yang penting kamu tidak berhenti. Karena selama kamu masih bergerak, sekecil apapun itu, kamu masih berada di jalur yang benar. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa langkah-langkah kecil yang kamu anggap sepele itu ternyata telah membawamu keluar dari luka yang dulu terasa begitu dalam. Cara ketiga yang harus kamu pahami dengan sangat jelas adalah ini. Ubah luka menjadi bahan bakar. Ini adalah titik di mana banyak orang gagal karena mereka berhenti hanya pada tahap merasakan sakit, tapi tidak pernah naik ke tahap memaknainya. Saat sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hidupmu, entah itu kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, atau kekecewaan, secara alami kamu akan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan pertanyaan itu, jika dibiarkan, akan menjebakmu dalam lingkaran rasa tidak adil yang tidak ada ujungnya. Tapi jiwa terpilih memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka tidak berhenti pada pertanyaan, kenapa? Mereka beralih ke pertanyaan yang jauh lebih kuat. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Disitulah perubahan besar dimulai. Karena ketika kamu mulai mencari makna di balik luka, kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan, tapi kamu menjadi seseorang yang bertumbuh dari keadaan itu. Luka yang tadinya hanya terasa menyakitkan, perlahan berubah menjadi sumber kekuatan. Kamu mulai melihat bahwa mungkin melalui rasa sakit itu, kamu belajar tentang batasan diri, tentang siapa yang benar-benar tulus dalam hidupmu, tentang apa yang benar-benar penting, dan tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Jiwa terpilih memahami bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia. Bahkan luka terdalam sekalipun membawa pesan yang sangat berharga jika kamu bersedia untuk melihatnya. Dan ketika kamu mulai memahami pesan itu, energi yang sebelumnya menguras dirimu mulai berubah arah. Rasa marah berubah menjadi motivasi,
rasa kecewa berubah menjadi kesadaran, dan rasa kehilangan berubah menjadi dorongan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Disinilah kamu mulai melihat bahwa luka bukan lagi sesuatu yang harus kamu hindari, tapi sesuatu yang bisa kamu gunakan. Seperti bahan bakar yang awalnya membakar, tapi jika diarahkan dengan benar, justru bisa menggerakkanmu lebih jauh dari sebelumnya. Namun perlu diingat, ini bukan proses yang instan. Kamu tidak bisa langsung mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dalam semalam. Ini adalah proses perlahan, proses memahami, proses menerima, dan proses memilih untuk tidak menyerah. Tapi begitu kamu mulai berjalan di jalur ini, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh luka itu. Justru kamu yang mulai mengendalikannya, mengarahkannya, dan menggunakannya sebagai energi untuk terus melangkah ke depan. Ketika kamu benar-benar menjalankan cara ketiga ini, mengubah luka menjadi bahan bakar, kamu akan mulai merasakan perubahan yang sangat dalam dirimu. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang hancur, tapi sebagai seseorang yang sedang dibentuk menjadi lebih kuat. Ini bukan sekadar perubahan pikiran, tapi perubahan cara hidup. Setiap kali kamu merasakan sakit, kamu tidak lagi langsung terjatuh, tapi kamu mulai bertanya, energi ini mau aku bawa kemana? Dan dari situlah kamu mulai mengambil kendali atas hidupmu kembali. Jiwa terpilih tidak membiarkan emosinya mengendalikan arah hidup mereka. Mereka menggunakan emosi itu sebagai tenaga untuk bergerak. Saat mereka kecewa, mereka tidak berhenti. Mereka memperbaiki diri. Saat mereka kehilangan, mereka tidak hancur. Mereka membangun sesuatu yang baru. Saat mereka disakiti, mereka tidak membalas. Mereka naik level menjadi pribadi yang lebih tinggi. Inilah perbedaan mendasar antara orang yang terjebak dalam luka dan orang yang bertumbuh dari luka. Yang satu tenggelam dalam rasa sakit, yang satu lagi menggunakan rasa sakit itu sebagai pijakan untuk naik. Dan kamu harus memilih, kamu mau jadi yang mana. Karena pada akhirnya, luka itu tidak menentukan masa depanmu. Cara kamu merespons luka itulah yang menentukan. Jika kamu terus melihatnya sebagai akhir, maka hidupmu akan berhenti di sana. Tapi jika kamu melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang baru, maka kamu sedang membuka jalan menuju versi dirimu yang lebih besar. Dan disinilah produktivitasmu mulai memiliki makna yang berbeda. Kamu tidak lagi bekerja hanya untuk menyibukkan diri, tapi untuk menyalurkan energi yang ada dalam dirimu. Kamu tidak lagi bergerak karena terpaksa, tapi karena kamu memiliki dorongan yang kuat dari dalam. Luka yang dulu membuatmu lemah, sekarang justru menjadi alasan kenapa kamu terus melangkah. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat masa lalumu dengan rasa sakit, tapi dengan rasa syukur. Karena tanpa luka itu, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi hidup dengan cara yang jauh lebih dewasa. Cara keempat yang harus kamu pahami dengan sangat jelas adalah ini. Batasi energi negatif di sekitarmu. Saat hati sedang terluka, kamu berada dalam kondisi yang sangat sensitif. Hal-hal kecil yang biasanya tidak berpengaruh, tiba-tiba bisa terasa sangat berat. Kata-kata sederhana bisa terasa menyakitkan, sikap orang lain bisa terasa menusuk, dan suasana yang tidak nyaman bisa memperparah kondisi batinmu. Di fase ini, kamu tidak bisa lagi bersikap biasa-biasa saja terhadap lingkunganmu. Kamu harus lebih sadar, lebih selektif, dan lebih tegas dalam menjaga apa yang masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Jiwa terpilih memahami bahwa energi di sekitar mereka memiliki pengaruh besar terhadap proses penyembuhan dan produktivitas mereka. Mereka tidak membiarkan dirinya terus-menerus berada di lingkungan yang penuh keluhan, penuh drama, atau penuh tekanan yang tidak perlu. Karena mereka tahu saat hati sedang rapuh, energi negatif bisa dengan mudah memperbesar luka yang sudah ada. Maka mereka mulai belajar untuk menarik batas. Bukan berarti mereka membenci orang lain, bukan berarti mereka menjadi dingin atau menjauh tanpa alasan. Tapi mereka sadar bahwa menjaga diri adalah bentuk tanggung jawab, bukan bentuk egoisme. Mereka memilih untuk tidak terlibat dalam percakapan yang melelahkan, tidak ikut dalam lingkungan yang membuat mereka semakin tertekan, dan tidak membuka diri kepada orang-orang yang tidak benar-benar peduli. Ini adalah langkah yang sering disalahpahami, karena banyak orang berpikir bahwa harus selalu tersedia untuk semua orang,
adalah tanda kebaikan. Padahal dalam kondisi tertentu, terlalu terbuka justru bisa menghancurkanmu perlahan. Jiwa terpilih tahu kapan harus hadir dan kapan harus mundur untuk menjaga dirinya. Mereka memberi ruang untuk diri sendiri, untuk bernapas, untuk menenangkan pikiran, dan untuk memulihkan energi yang terkuras. Dalam keheningan itulah, mereka menemukan kembali keseimbangan yang sempat hilang. Mereka tidak lagi membiarkan dunia luar menentukan bagaimana perasaan mereka. Sebaliknya, mereka mulai mengendalikan apa yang mereka izinkan masuk ke dalam hidup mereka. Dan dari situlah, perlahan mereka merasakan bahwa luka yang sebelumnya terasa berat mulai menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena mereka tidak lagi menambah beban dari luar. Jadi jika hari ini kamu merasa semakin lelah, semakin tertekan, mungkin bukan hanya karena lukamu, tapi karena lingkunganmu yang tidak mendukung prosesmu. Dan disinilah kamu harus berani mengambil langkah untuk melindungi dirimu sendiri. Ketika kamu benar-benar menjalankan cara keempat ini, membatasi energi negatif di sekitarmu, kamu akan mulai merasakan perubahan besar dalam kualitas hidupmu, terutama dalam cara kamu merespon luka yang ada di dalam dirimu. Kamu akan menyadari bahwa selama ini, bukan hanya luka itu sendiri yang membuatmu berat, tapi juga pengaruh dari luar yang terus memperparah keadaan. Saat kamu mulai mengurangi paparan terhadap hal-hal negatif, kamu memberi kesempatan bagi dirimu untuk benar-benar pulih. Jiwa terpilih memahami bahwa energi itu menular. Jika kamu terus berada di sekitar orang-orang yang penuh keluhan, kamu akan ikut merasa lelah. Jika kamu terus mendengar hal-hal yang melemahkan, kamu akan mulai meragukan dirimu sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kamu memilih untuk berada dalam suasana yang lebih tenang, lebih positif, atau bahkan dalam kesendirian yang sehat, kamu akan merasakan ketenangan yang selama ini mungkin sulit kamu temukan. Mereka tidak selalu mencari keramaian, tidak selalu membutuhkan validasi dari orang lain. Mereka justru menemukan kekuatan dalam kesunyian. Dalam diam, mereka berbicara dengan diri sendiri, merenung, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Disitulah mereka mendapatkan kembali arah yang sempat hilang. Disitulah mereka memperbaiki hubungan dengan diri mereka sendiri. Dan ketika hubungan itu sudah mulai pulih, produktivitas mereka pun kembali dengan cara yang lebih sehat dan stabil. Mereka tidak lagi bekerja karena tekanan dari luar, tapi karena dorongan dari dalam. Mereka tidak lagi mudah terpengaruh oleh opini orang lain, karena mereka sudah memiliki pusat kendali dalam diri mereka sendiri. Ini adalah level kedewasaan yang tidak mudah dicapai, tapi sangat mungkin untuk kamu raih jika kamu berani memulainya. Jadi jangan takut untuk menjaga jarak, jangan ragu untuk mengatakan tidak, dan jangan merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu tidak bisa menjadi kuat jika kamu terus membiarkan dirimu dikelilingi oleh hal-hal yang melemahkan. Melindungi energi bukan berarti kamu menjauh dari dunia, tapi kamu sedang menyiapkan dirimu untuk kembali ke dunia dengan versi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Cara kelima yang harus kamu pahami dengan sangat jelas adalah ini. Tetap terhubung dengan tujuan hidupmu. Saat hati sedang terluka, salah satu hal pertama yang biasanya ikut goyah adalah arah hidup. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal tentang pilihanmu, tentang jalan yang kamu ambil, bahkan tentang arti dari semua yang sedang kamu perjuangkan. Rasa sakit seringkali membuat pandanganmu menjadi sempit, seolah-olah seluruh hidupmu hanya berputar di sekitar luka yang sedang kamu rasakan. Di titik inilah banyak orang kehilangan arah, karena mereka membiarkan luka itu menutupi tujuan besar yang sebenarnya sudah ada dalam hidup mereka. Namun jiwa terpilih tidak berhenti di sana. Mereka sadar bahwa luka hanyalah bagian kecil dari perjalanan, bukan keseluruhan cerita. Mereka memiliki sesuatu yang lebih besar untuk dipegang, sebuah tujuan, sebuah panggilan hidup, sesuatu yang membuat mereka tetap berdiri meskipun hati mereka sedang goyah. Tujuan inilah yang menjadi jangkar ketika badai datang. Ketika segalanya terasa tidak pasti, tujuan itu menjadi pengingat bahwa hidup mereka tidak berhenti hanya karena satu kejadian. Mereka mungkin terluka, tapi mereka tidak kehilangan arah. Dan disinilah kamu perlu jujur pada dirimu sendiri. Untuk apa kamu hidup? Apa yang benar-benar ingin kamu capai?
Apa yang ingin kamu tinggalkan dalam hidup ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa berat, tapi justru di tengah luka, pertanyaan ini menjadi sangat penting. Karena ketika kamu kembali terhubung dengan tujuanmu, kamu akan menemukan alasan untuk tetap bangkit. Kamu tidak lagi bergerak hanya karena kewajiban, tapi karena kamu tahu bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih besar. Jiwa terpilih memahami bahwa manusia bisa kehilangan banyak hal, bisa kehilangan orang, bisa kehilangan kesempatan, bahkan bisa kehilangan arah untuk sementara waktu. Tapi selama mereka masih memegang tujuan hidup mereka, mereka tidak akan benar-benar hilang. Mereka mungkin berjalan lebih lambat, mungkin tersandung, tapi mereka tetap berada di jalur yang benar. Dan ketika kamu mulai kembali mengingat tujuan itu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah rasa sakit, muncul secercah harapan. Di tengah kebingungan, muncul sedikit kejelasan. Dan dari situlah, perlahan kamu mulai menemukan kembali dirimu yang sempat hilang. Ketika kamu benar-benar menjalankan cara kelima ini, tetap terhubung dengan tujuan hidupmu, maka kamu akan mulai merasakan kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan. Ini adalah kekuatan yang datang dari dalam, dari keyakinan bahwa hidupmu memiliki arti yang lebih besar daripada rasa sakit yang sedang kamu alami. Jiwa terpilih tidak menggantungkan kebahagiaan atau semangat hidup mereka pada satu orang, satu situasi, atau satu hasil. Mereka menempatkan tujuan hidup mereka di atas semua itu. Itulah sebabnya, ketika sesuatu hilang dari hidup mereka, mereka tidak ikut hilang. Mereka mungkin berduka, mereka mungkin terluka, tapi mereka tetap memiliki arah untuk kembali. Dan arah itulah yang membuat mereka terus melangkah. Dalam praktiknya, ini berarti kamu mulai mengarahkan kembali fokusmu. Bukan lagi hanya pada apa yang hilang, tapi pada apa yang masih bisa kamu bangun. Kamu mulai bertanya, langkah kecil apa yang bisa aku ambil hari ini untuk mendekati tujuanku? Dan dari pertanyaan sederhana itu, kamu mulai bergerak lagi. Tidak harus besar, tidak harus sempurna, tapi cukup untuk menjaga dirimu tetap berada di jalur. Jiwa terpilih memahami bahwa hidup bukan tentang selalu merasa baik, tapi tentang tetap berjalan meskipun tidak selalu mudah. Mereka tidak menunggu motivasi datang, mereka menciptakan alasan untuk tetap bergerak. Dan alasan itu adalah tujuan hidup mereka. Dari sinilah produktivitasmu kembali memiliki arah yang jelas. Kamu tidak lagi bergerak tanpa tujuan, tidak lagi melakukan sesuatu hanya untuk mengisi waktu. Setiap langkah yang kamu ambil mulai terasa lebih bermakna, karena kamu tahu kemana kamu sedang menuju. Dan perlahan, rasa sakit yang dulu mendominasi hidupmu mulai kehilangan kendalinya. Bukan karena luka itu hilang sepenuhnya, tapi karena kamu sudah memiliki sesuatu yang lebih besar untuk difokuskan. Kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi kamu mulai membangun masa depan dengan kesadaran penuh. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalanan ini, kamu akan menyadari bahwa menjaga hubungan dengan tujuan hidupmu adalah keputusan yang menyelamatkanmu. Karena di saat segalanya hampir runtuh, tujuan itulah yang membuatmu tetap berdiri. Jika hari ini kamu berada di titik terendah dalam hidupmu, di mana semuanya terasa berat, di mana hatimu lelah, pikiranmu penuh, dan langkahmu terasa goyah, maka dengarkan ini dengan sangat dalam. Kamu tidak sedang hancur, kamu sedang dibentuk. Banyak orang salah memahami fase ini. Mereka mengira bahwa ketika hidup terasa sulit, itu berarti mereka gagal. Mereka mengira bahwa ketika hati mereka terluka, itu berarti mereka lemah. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Fase paling gelap dalam hidup seringkali adalah fase paling penting dalam proses pembentukan diri. Jiwa terpilih tidak lahir dari kehidupan yang mudah. Mereka dibentuk dari tekanan, dari kehilangan, dari rasa sakit yang tidak semua orang mampu bertahan menghadapinya. Dan jika kamu masih berada di sini hari ini, masih membaca ini, masih mencoba memahami hidupmu meskipun terasa berat, itu berarti kamu sedang melewati proses yang tidak semua orang mampu lewati. Kamu mungkin merasa sendirian, merasa tidak dimengerti, merasa seolah-olah dunia tidak berpihak padamu. Tapi sebenarnya, di balik semua itu, ada proses yang sedang bekerja dalam diam. Proses yang menguatkan mentalmu,
memperdalam cara berpikirmu, dan membentuk karakter yang tidak bisa dibangun dalam kondisi yang nyaman. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap luka yang kamu rasakan, setiap hari yang kamu lalui dengan susah payah, semuanya sedang membentuk versi dirimu yang jauh lebih kuat. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Mungkin kamu belum merasakan perubahan yang signifikan. Tapi percayalah, tidak ada proses yang sia-sia. Semua yang kamu alami hari ini akan menjadi bagian dari kekuatanmu di masa depan. Dan suatu hari nanti, kamu akan berada di titik di mana kamu melihat ke belakang dan berkata, "Aku bersyukur aku tidak menyerah di waktu itu." Karena jika kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Maka jangan biarkan rasa sakit membuatmu berhenti. Jangan biarkan luka membuatmu kehilangan harapan. Karena justru di titik inilah, kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak hanya kuat di luar, tapi juga dalam. Seseorang yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Seseorang yang mampu berdiri, bahkan ketika dunia terasa runtuh. Dan itu bukan sesuatu yang kecil. Itu adalah proses yang sangat besar, yang sedang kamu jalani sekarang. Sekarang, setelah kamu melewati semua ini, luka, kebingungan, kelelahan, dan proses yang tidak mudah, kamu harus mulai melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi kamu sudah jauh lebih kuat. Kamu mungkin masih memiliki luka, tapi kamu juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Dan yang paling penting, kamu sudah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu bertahan. Jiwa terpilih tidak selalu terlihat kuat di awal, tapi mereka selalu menjadi kuat di akhir, karena mereka tidak menyerah di tengah proses. Mereka tidak berhenti hanya karena keadaan sulit. Mereka tidak mundur hanya karena hati mereka terluka. Mereka tetap berjalan, meskipun pelan. Mereka tetap hidup, meskipun berat. Dan dari situlah, kekuatan sejati itu lahir. Sekarang giliranmu untuk menyadari hal itu dalam dirimu. Jangan lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang terluka, tapi lihatlah dirimu sebagai seseorang yang sedang bertumbuh. Jangan lagi fokus pada apa yang telah hilang, tapi fokuslah pada siapa kamu sedang menjadi. Karena hidup bukan tentang mempertahankan keadaan lama, tapi tentang berkembang menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Dan semua yang kamu alami sekarang, semua rasa sakit, semua proses, semua perjuangan, itu adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaikmu. Maka teruslah berjalan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu sempurna, tidak perlu terlihat kuat di mata orang lain. Cukup pastikan kamu tidak berhenti. Karena selama kamu masih bergerak, selama kamu masih memilih untuk bertahan, selama kamu masih memiliki harapan meskipun kecil, kamu sedang menuju ke arah yang benar. Dan percayalah, di ujung semua ini, ada versi dirimu yang akan tersenyum. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kamu berhasil melewati semua yang dulu terasa mustahil.